Shalom saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan video ini. Biarlah setiap kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Saya akan membacakannya dan saudara yang akan memperhatikan. Saya percaya saudara sudah memiliki Alkitab. Saya ulangi Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Saya akan membacakannya. Perikopnya pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini bahwa telah mendengar bahwa Engkau Tuhan yang di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, 'Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun.' Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan
tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah Laut Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Pelajaran dari ayat yang kita baca tadi adalah kita belajar bersama-sama berhenti untuk komplain atau bersungut-sungut. Mengapa kita begitu mudah komplain atau tidak mudah mengucap syukur ketika keadaan sepertinya tidak kita inginkan? Kalau orang lagi baik-baik saja pasti gampang bersyukur. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak baik, perlu belajar untuk mengucap syukur. Ada satu kisah, seorang remaja mengeluh karena tidak dapat membeli sepatu baru. Padahal sepatunya sudah lama rusak. Suatu sore dia melihat seseorang yang tidak mempunyai kaki, tetapi orang itu tetap ceria. Saat itu remaja itu pun berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Hal-hal apa yang seringkali membuat kita sulit untuk bersyukur? Mungkin seperti remaja tadi, dia harus melihat dulu orang yang tidak punya kaki namun dapat bersyukur, sehingga dia mulai belajar bersyukur walaupun dia tidak bisa beli sepatu baru. Ada hal yang kedua. Seorang direktur saat memasuki mobil mewahnya bertanya kepada sopir pribadinya, "Bagaimana kira-kira cuaca hari ini?" Kemudian sopir itu menjawab, "Cuaca hari ini adalah cuaca yang saya sukai." Kemudian direktur itu merasa penasaran dengan jawaban seorang supir itu, dan direktur itu bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Supir ini menjawab, "Begini Pak, saya sudah belajar bahwa saya tidak selalu mendapatkan apa yang saya sukai. Karena itu, saya selalu mensyukuri apapun yang saya dapatkan."
Pertama, pelajaran apa yang kita dapatkan dari jawaban sopir itu? Yang kedua, apa pentingnya ucapan syukur dalam kehidupan kita? Ketiga, sebutkan hal-hal apa saja yang dapat kamu syukuri dalam hidupmu. Kalau perlu, tuliskan. Keempat, menurut kamu, apakah arti mengucap syukur dalam segala hal yang tertulis dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18? Yang kelima, apakah hal itu juga termasuk ketika kita sedang mengalami keadaan susah? Jika ya, lalu apa alasan kita mengucap syukur dalam keadaan susah? Pada suatu hari di sebuah bus, saya melihat seorang remaja yang tampan dan saya iri melihatnya. Dia tampak begitu ceria dan saya sangat ingin sekali memiliki gairah hidup yang sama seperti dia. Ketika saya melihat dia, ternyata dia tidak memiliki setubuh kaki. Dia hanya memakai tongkat untuk mengganti kakinya yang satu lagi. Ketika dia lewat, dia tersenyum kepada saya dan hal itu membuat hati saya berkata, "Ya Tuhan, maafkanlah bila aku terus mengeluh. Aku punya dua kaki, namun seringkali mengeluh. Sementara dia memiliki satu kaki, dia bisa tersenyum dan ternyata dia memberikan satu pelajaran yang penting bagi saya. Dia tampak begitu gembira, ternyata orang itu selain tidak memiliki kaki yang utuh, dia juga tidak memiliki mata. Ya Tuhan, maafkan bila aku mengeluh. Aku punya dua mata. Lalu sementara aku berjalan, ternyata dia tidak memiliki kaki yang utuh dan juga tidak memiliki mata. Namun hidup ini ternyata indah baginya. Pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah seringkali kita melupakan hal-hal kecil yang kita miliki yang seharusnya kita syukuri. Pesan di tahun baru ketika saya melihat Mary Riana ada di Sydney saat itu, di sebuah restoran itu ternyata banyak orang Indonesia. Dan salah satu chiefnya atau kokinya mengatakan, tolong berikan kepada saya kata-kata motivasi di tahun baru. Mary Riana mengatakan, jangan pernah mengeluh. Namun bersyukurlah karena ketika kamu bersyukur, maka kamu akan memandang setiap hari itu baik dan kamu akan bersuka cita karena hari itu. Pesan itu sangat berkuasa ketika dia mengatakan bersyukurlah. Karena saya tahu orang yang bersyukur selalu mendapatkan hari yang terbaik. Karena dia sudah memulainya dengan bersyukur. Orang yang bersyukur selalu Tuhan sertai. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.